Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldin Firdaus Sugianto akan menjelaskan, mempresentasikan atau memaparkan buku yang berjudul Business Analysis Body of Knowledge, atau biasanya kalau disingkat itu jadi babok presentation. Ini konteksnya di dalam mata kuliah Enterprise Analysis. Nah, untuk latar belakang atau awalan atau perkenalan, ini definisi babuk itu adalah paduan pengetahuan untuk praktik bisnis analisis yang diterbitkan oleh IIBA atau IIBE Inggrisnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat standarisasi atau menetapkan standar pengetahuan, aktivitas, dan keterampilan untuk seorang bisnis analisis atau bisnis analyst. Nah, jenis kebutuhannya ternyata banyak. Yang pertama itu bisnis, terus dari user, dari fungsionalnya, dari quality of service-nya, kemudian dari assumption dan juga constraints. Nah, keadaannya atau konteksnya di Indonesia itu, contoh misal kayak sertifikasinya belum umum gitu. Terus ya karena justru itu peran BA itu makin krusial di Indonesia ini dalam melakukan transformasi digital BUMN dan startup, karena yang mengetahui atau mengulik apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau BUMN ya negeri atau swasta itu kan harus dianalisis oleh seorang BA gitu. Secara kalau saya rangkum, saya baca rangkumannya dan saya buat rangkumannya itu secara holistik. Nah, ini tugas dari BA, itu apa saja kebutuhannya. Nah, makanya di Indonesia sebenarnya itu semakin krusial karena memang belum umum tuh teman-teman. Nah, di awal tadi sudah saya sebutkan enterprise analysis. Nah, apa itu enterprise analysis? Enterprise analysis adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, menyusun bisnis case, dan menetapkan lingkup proyek. Nah, aktivitasnya itu ternyata banyak gitu. Ada dari bisnis arsitektur, terus feasibility study, terus risk assessment, dan juga lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca lengkapnya itu di buku babuk yang tadi saya kasih judulnya. Nah, untuk di Indonesia itu ternyata di perusahaan negeri atau BUMN lah gitu. Nah, tugas bisnis analis ini sering bekerja sama dengan divisi PMO untuk menganalisis proyek investasi yang bersifatnya strategis. Nah, tantangannya itu adalah pendekatan analisis ini ternyata belum selalu digunakan di dalam pengambilan keputusan awal proyek. Makanya banyak proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah itu banyak yang mangkrak, atau setidaknya hasil dari proyek yang dijalankan oleh pemerintah itu hasilnya tidak sesuai keinginan masyarakat yang memakainya, ataupun ya tidak sesuai dengan target yang dicapai gitu. Nah, untuk requirement planning dan manajemen ini salah satu bagian dari babuk. Nah, ini fokusnya adalah untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan aktivitas analisis basis kebutuhan. Nah, aktivitas utamanya itu adalah identifikasi pemangku kepentingan, kemudian juga manajemen risiko kebutuhan, pengukuran aktivitas kebutuhan. Nah, untuk di Indonesia itu keadaannya adalah di banyak proyek IT pemerintah
ataupun swasta sering terjadi scope creep karena tidak adanya baseline kebutuhan yang jelas. Itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada requirements elicitation. Nah, elicitation itu bisa diartikan sebagai proses mengumpulkan sesuatu. Nah, di dalam konteks ini itu adalah mengumpulkan kebutuhan dari para stakeholder atau kebutuhan dari stakeholder. Nah, tekniknya ada beberapa. Yang pertama itu dari interview, workshop, observasi, prototyping, dan juga dari brainstorming itu bisa. Nah, untuk kondisi di Indonesia itu sering terjadi tantangan komunikasi antara BA dan stakeholder non teknis, karena kan apa yang dipaparkan atau yang disarankan dari BA itu seringkali tidak sinkron antara BA sama keinginan stakeholder gitu. Jadinya sering ada terjadi miskomunikasi lah contohnya gitu. Terus workshop dan fokus group dapat disesuaikan dengan budaya gotong royong dan diskusi kolektif. Nah, selanjutnya ada requirement analysis and documentation. Nah, aktivitasnya ini yang jelas itu ada strukturisasi, kemudian ada validasi, dan juga ada yang jelas dokumentasi kebutuhan dari para stakeholder. Nah, outputnya apa? Outputnya itu adalah dari domain model, kemudian dalam bentuk use case, ERD, DFD, dan lain-lainnya. Nah, ternyata kondisi di Indonesia itu banyak organisasi yang masih mengandalkan dokumentasi Word atau Excel sederhana. Padahal kan sekarang kan zaman sudah makin canggih, apalagi sekarang udah ada AI gitu. Jadinya kalau di luar negeri itu proses dokumentasi kebutuhan dalam konteks ini itu udah otomatis gitu, maksudnya setidaknya waktunya lebih cepat gitu. Nah, kalau pakai Word Excel kan tetap manual, pakai ketikan manusia kan. Jadinya ya pasti deviasinya atau kemungkinan kesalahannya itu sangat besar gitu. Nah, solusinya itu dengan menggunakan tools modern, misalnya pakai WML tools, Jira. Nah, dengan menggunakan itu beberapa perusahaan bisa berkembang di startup dan sektor keuangan gitu. Nah, ini selanjutnya itu tujuannya requirement communication. Karena saya nulis, jadi ini tuh judulnya requirement communication ya. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan kebutuhan kepada semua pihak atau kepada stakeholder, dari para pemegang saham, dari para pegawainya atau yang terlibat dengan kepentingan kita lah, atau dengan perusahaan kita itu bisa. Nah, tekniknya itu bisa dengan cara review presentasi, sign off, atau bisa juga dengan resolve konflik. Nah, tantangan secara umum itu pasti ada keterlambatan persetujuan karena struktur birokrasi. Nah, balik lagi proses semakin panjang, maksudnya proses birokrasinya semakin panjang, artinya kan pasti ada sesuatu yang miss nih. Misal kalau dari sini informasi, bisa aja informasinya kurang atau malah salah informasinya gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah solution assessment and validation. Nah, pada tahap ini itu tujuannya adalah untuk menjamin nih solusi ini itu memenuhi kebutuhan bisnis atau tidak. Terus apakah solusi ini dapat diimplementasikan atau tidak. Nah,
peran BA di sini itu adalah untuk mendukung QA, UAT, terus perubahan sistem dan juga evaluasi pasca implementasi. Nah, keadaannya di Indonesia itu BA sering juga menjadi penghubung QA atau mendampingi user saat UAT, terutama pada proyek ERP dan e-gov atau e-government lebih lengkapnya. Terus selanjutnya itu ada BA fundamentals gitu. Nah, apa yang harus dibutuhkan atau skill yang dibutuhkan oleh seorang BA atau kompetensi yang dibutuhkan seorang BA itu yang pertama ya jelas komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, pengetahuan bisnis, dan ya untuk zaman sekarang bisa IT atau teknologi informasi. Nah, konteksnya ternyata di Indonesia seperti yang tadi di awal gitu, karena masih minim dengan menggunakan BA dengan metode BA ini, ya dibutuh pelatihan berkelanjutan gitu, karena kan skill secara umum di Indonesia skill BA-nya masih minim, bukan hanya skillnya aja tapi sumber dayanya juga itu masih sedikit gitu. Jadi butuh ada pelatihan setidaknya untuk menambah sumber dayanya, atau yang sudah jadi BA bisa memperdalam ilmunya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan cara ya kolaborasi dengan universitas lah gitu, dengan universitas. Terus juga ada program pelatihan profesional, itu juga sangat penting dilakukan gitu, agar kita memperluas atau memperbanyak sumber daya yang mempunyai skill BA atau business analyst ini gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ya ternyata di Indonesia ini setidaknya kita melihat ada perubahan dalam keseluruhan lah itu dari model bisnis. Setidaknya saya lihat perubahan itu di perusahaan swasta yang sudah besar atau sudah levelnya korporasi, perusahaan yang membawai perusahaan lagi. Nah, itu sudah mulai adanya perubahan gitu ke arah yang mengikuti zamannya lah gitu. Walaupun tetap ada beberapa perusahaan juga yang atau justru banyak yang masih belum bisa mengikuti. Ya mungkin kalau perusahaannya menengah mikro mungkin itu kan udah jelas kendalanya itu adalah eskalasi kan butuh biaya. Nah, menengah mikro tuh masih kendala dalam hal itu gitu. Cuma yang saya agak sayangkan ya sebenarnya BUMN kan punya sumber daya yang sangat banyak gitu, maksudnya dari uang, orang-orangnya pun kompeten. Sebenarnya kalau ingin merubah BUMN itu bisa dengan syarat satu, adanya kemauan, itu baru bisa berubah gitu. Nah, mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata maupun kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.